Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dengan Ibu Novi Suandani MPD. Dan di pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi tentang tingkatan komunikasi. Ya, jadi dalam komunikasi itu ternyata ada tingkatan-tingkatannya loh. Apa aja ya? Mari kita langsung bahas satu persatu. Oke, yang pertama adalah komunikasi intrapersonal, yaitu komunikasi yang terjadi di dalam diri seseorang yang melibatkan pemikiran, refleksi, atau dialog internal. Tujuannya biasanya untuk menganalisis, memahami diri sendiri, atau membuat keputusan. Contohnya, berpikir tentang rencana yang akan dilakukan besok gitu ya, mau ngapain. Atau bisa juga berbicara dengan diri sendiri untuk mengendalikan emosi. Kan kita suka tuh ya, kayak bicara di dalam hati atau di dalam pikiran kita sendiri. Lalu yang kedua yaitu komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi antara dua orang yang lebih personal atau lebih dekat. Ya, biasanya sih tujuannya ini untuk membangun hubungan, bisa juga untuk menyampaikan informasi atau untuk menyelesaikan konflik. Contohnya percakapan antara teman, antara sahabat, atau bisa juga loh percakapan antara siswa dan gurunya. Lalu yang ketiga yaitu komunikasi kelompok atau group communication. Ya, komunikasi kelompok itu adalah komunikasi yang terjadi di dalam kelompok-kelompok kecil atau tim atau komunitas ya. Biasanya sih pembicaranya untuk mencapai tujuan bersama, untuk berkolaborasi, terus bisa juga untuk pengambilan keputusan atau memecahkan masalah ya. Contohnya itu bisa rapat tim kerja atau juga bisa untuk membahas strategi pemasaran mungkin ya kalau di dunia kerja, atau bisa juga rapat OSIS kalau di sekolah ya. Lalu selanjutnya yang keempat adalah komunikasi publik atau public communication. Komunikasi ini biasanya dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang kepada audiens yang lebih besar. Contohnya yaitu pidato, presentasi di depan kelas, atau juga seminar. Tujuannya biasanya untuk menginformasikan, memengaruhi, atau bisa juga untuk menghibur audiens. Lalu berikutnya yang kelima yaitu komunikasi organisasi. Ya, komunikasi ini biasanya terjadi di dalam sebuah struktur organisasi, baik secara formal maupun informal, untuk mengkoordinasikan kegiatan atau untuk supaya bisa mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Ya, biasanya juga dilakukan untuk tujuan meningkatkan efisiensi ya, efisiensi waktu, efisiensi anggaran, efisiensi tenaga, dan lain-lain sebagainya. Bisa juga untuk menyelaraskan visi misi atau bisa juga untuk menyampaikan kebijakan pimpinan. Ya, contohnya bisa email resmi dari sebuah perusahaan atau dari seorang pimpinan, bisa juga berupa laporan mingguan atau laporan bulanan. Nah, itu adalah bentuk komunikasi organisasi. Lalu berikutnya adalah komunikasi massa ya. Komunikasi ini biasanya terjadi atau disampaikan melalui media massa ya, kepada audiens yang jauh lebih luas lagi dan heterogen, dan biasanya sih hanya satu arah, jadi tidak ada interaksi langsung seperti itu ya. Dan biasanya itu terjadi di televisi, artikel surat kabar, atau konten-konten media sosial, atau yang seperti sekarang Ibu lakukan. Ibu melakukan edukasi melalui konten media sosial ya. Ini salah satu contoh dari komunikasi media massa ya, atau komunikasi massa yang melalui media. Lalu berikutnya ada lagi yang ketujuh yaitu komunikasi antar budaya atau intercultural communication. Komunikasi ini biasanya antara individu atau kelompok dengan latar belakang budaya yang berbeda. Tujuannya pasti untuk meningkatkan pemahaman lintas budaya, menghindari miskomunikasi, dan juga menjembatani perbedaan. Contohnya bisa diskusi antara rekan kerja yang beda negara, atau diskusi atau berbicara ngobrol dengan teman sekolah yang
beda budaya, beda eh, latar belakang. Ya seperti itu. Lalu yang terakhir yaitu komunikasi virtual atau digital, yaitu komunikasi yang terjadi melalui teknologi digital seperti email, media sosial, atau video konferensi. Tujuannya untuk menjaga komunikasi dalam jarak jauh, berbagi informasi, atau bekerja secara kolaboratif. Jadi di zaman sekarang jarak tidak lagi memisahkan kita. Ya contohnya kita bisa langsung melakukan pertemuan dengan Zoom gitu ya, atau Google Meet, atau WhatsApp group ya, video conference ya, bisa juga. Jadi kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu bahwa tingkatan komunikasi ini menunjukkan variasi dalam cara manusia berkomunikasi, mulai dari diri sendiri hingga skala yang paling besar yaitu media massa. Pemahaman tentang tingkatan komunikasi ini tentunya akan bisa membantu kita memilih pendekatan komunikasi yang sesuai atau yang tepat dengan tujuan dan juga audiensnya. Oke, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.